Tinta mengalir deras, jejak tinta tebal dan tipis saling bertemu. Tuan Meiding. Beli itu. Di sini memamerkan semua lukisan. Semua adalah karya pelukis besar Jin Bei, katanya. Satu lukisan di sini bisa membeli satu rumah, sudah pasti. Jin Bei adalah master lukisan tradisional yang terkenal di seluruh dunia. Tapi dia tidak pernah muncul di tempat umum. Tidak tahu apakah dia pria atau wanita, mungkin sangat jelek. Nona kaya, nanti setelah lukisan terjual, harus traktir aku makan selama sebulannya. SSST, jangan sebulan, 3 bulan juga boleh. Wah, ini istri Bos Fu. Katanya Bos Fu menikah muda. Mereka berdua benar-benar pasangan yang serasi. Yusin, siapa wanita itu? Kamu adalah istri Bos Fu yang sebenarnya. Aku sebagai istri resmi, bahkan tidak tahu. Kapan dia kembali? Xiao Yu. Kenapa dia datang? Kenapa Bos Fu ada waktu datang ke galeri kita hari ini? Lihat suka yang mana. Yang ini, dan ini. Semua ini aku ambil. 3 lukisan, 50 juta. Bayar pakai kartu. Terima kasih Yunshen. Wah, Bos Fu sangat baik pada istrinya. Iri sekali, Tuan Fu benar-benar memanjakan istrinya. Sebenarnya. Kepala galeri, Anda salah paham. Sebenarnya aku bukan istri Bos Fu. Istri Fu yang sebenarnya ada di sini. Kakak, kenapa hari ini ada waktu datang? Kamu bilang ke Bos Fu tidak memeluk pakar resminya. Tapi memeluk wanita lain, begitu terang-terangan. Kamu juga di sini? Suka apa? Aku belikan. Beli lukisanku untukku. Yusin, kamu masih diam saja. Dia sudah beli lukisan untuk wanita lain, cepat manfaatkan. Tidak, aku tidak paham lukisan. Aku lupa, kakak berasal dari desa, tentu tidak mengerti. Lukisan mewah seperti ini, desa kenapa? Kamu tidak makan nasi hasil tanam desa? Presiden terkenal grup Fu. Bagaimana bisa menyukai wanita desa? Kalau tidak suka tidak apa. Ayo, kita ke rumah tua lihat kakek. Baik. Lain kali aku traktir makan. Aku nggak percaya, Nyonya mau kasih kursi belakang juga. Cewek dari desa memang lemah. Kak, tasku ada di belakang, kamu duduk di depan aja. Yusin, kan kamu terkenal banget. Master Lukis Tiongkok Jinbai, Napay Nerma Pelakun Kayak Genie dan Naika? Kakek. Ayo, duduk-duduk. Yusin, nggak terasa ya? Kamu dan Yunshen udah nikah setahun lebih kan? Hubungan kalian baik-baik aja kan? Pasti dong. Kakak Yunshen dan kakak Yusin. Mereka sangat mesra, aku aja iri lihatnya. Aku mau bantu mereka adain hari jadi pernikahan. Sah. Boleh. Aku setuju. Memang si Ryu paling banyak ide, WKWKWK. Gak cuma harus diadain, tapi harus dirayain secara besar-besaran. Menurutku sangat cocok sama konsep produk baru kita. Jadi sekalian pas hari jadi, bisa promosiin produk baru. Ternyata mau manfaatin hari jadi buat promosi perusahaan. Aku cuma alat promosi kalian ya. Kakak Yunshen, aku kan sekretarismu. Serahkan acara ini ke aku aja. Oke. Xiao Yu, kita harus bikin Yusin meriah dan berkesan. Nggak masalah. Kakak. Pak Fu. Dulu, kakek Fu pernah nyelamatin nyawa kakekku, terus dijodohin. Asal kakek Fu senang, aku juga senang. Uang Fu Yunshen emang gampang didapetin. Besok, kita ke acaranya bersama ya. Ini kan hari jadi pernikahan kita, pasti dateng dong. Tapi kali ini, kamu nggak boleh peluk-pelukan sama Xiao Yu lagi kan? Bukan, hari itu soalnya. Pak, kepala musumnya dateng. Baik. Pak Fu, ini 3 lukisan yang sebelumnya Anda beli. Aku beli lukisan Jinbei 50 juta. Bisa nggak kepala museum? Bantu aku janjian ketemu Jinbei? Dia mau ketemu aku buat apa? Aku juga belum pernah ketemu pelukis besar Jinbei. Tapi aku punya nomor teleponnya. Aku bisa bantu hubungi dia untukmu. Oke.
Jangan-jangan nyonya ini. Xiao Yuan. Masa sih aku Jinbei? Yuan, Hello, aku editor Jinbei. Jinbei tidak menerima orang asing. Maaf, Tuan Fu. Ini nomor editor Jinbei, katanya. Jinbei tidak mau ketemu orang asing. aku ngerti. Silakan. Musang beri salam ke ayam, pasti ada maunya. Mau apa lagi? Pasti hal baik dong? Kalian ini teman sekampung Fang Yusin, HMPH. Teman sekampung? Aku sekarang menikah dengan bos pabrik baja. Aku sekarang penduduk kota, cuma mau cari kesempatan. Untuk memukul Fang Yusin, khususnya wajahnya. Aku mau dia dipermalukan di acara besok. Oh, jadi? Santai, serahkan pada kami. Kita cari beberapa preman. Ngapain cari preman? Nanti harus bagi uang lagi. 50 juta Funshen udah masuk, cepat makan. Habis ini kita jalan-jalan. Wah, asik punya teman kaya-kaya kamu. Oh iya, besok aku dinas, hari pernikahan kalian. Aku nggak bisa datang. Gak apa-apa, aku dan Funshen cuma pasangan formalitas. Cuma buat gaya-gayaan. Aduh. Buta aja kamu? Fang Yuxian. Oh, ternyata kamu. Tahu nggak tas ini mahal? Kamu sanggup ganti? Tasmu palsu, aku punya yang persis sama. Palsu? Kamu cuma iri aku nikah sama bos pabrik baja. Tas ini emang palsu. Kalau mau cari masalah, aku kasih 1000. Anggap aja sedekah ke pengemis. Lebih dari itu jangan harap. Serbu? Nganggap aku apa? Atau seluruh badanmu? Kuma worth serbu? Sombong banget, Yusin kita punya banyak duit. Kamu pernah lihat? Ngapain liat-liat? Lihat apa? Dengerin suara. Suara receh di kantongmu. Fang Yuxian, aku sarankan kamu tahu diri, tidak punya takdir jadi putri. Jalani saja hidupmu sebagai pelayan rendahan. Aku tahu cara ganti rugi lebih banyak. Transplantasi rambut paling mahal 100 juta, dasar mulut sampah. Puas. Fang Yusin, berani-beraninya kau pukul aku. Aku nggak bakal lupakan ini. Bilang aja, berapa ganti ruginya? Aku bayar. Dengar baik-baik Fang Yusin. Sekarang ini bukan masalah uang lagi. Suamiku nggak bakal membiarkanmu. Siapa yang nggak punya suami? Yusin, cepat telepon suamimu. Aku dan Funshen gak ada rasa sama sekali. Dia belum tentu mau bantu aku. Dasar perempuan gila, siapa yang mau nikahin kamu? Ayo tunjukkan kemampuanmu. Gimana sayang? Aduh suamiku, lihat dia mukul aku. Kok diam aja sih? Siapa? Yang ganggu istriku? Itu dia. Lihat rambutku ditarik-tarik. Gimana aku mau keluar gini? Berani-beraninya. Hari ini kaki kalian harus patah. Jangan harap bisa keluar dari sini. Serang. Tunggu, cepat telepon suamimu. Suami Yusin adalah Funshen yang sangat berkuasa. Berani-beraninya ganggu dia? Funshen yang sangat berkuasa mau nikahin kamu? Haha, aduh. Halo, Suami, aku di restoran Chuyun, ada yang ganggu aku. Cepat selamatkan aku. tunggu 10 menit. Restoran Chuyun, istriku diganggu. Ternyata bos Fu sangat perhatian ke istri. Kukira kalian cuma pasangan di permukaan. Dia istriku. Kak, kenapa? Aku cuma ranking 2 seangkatan. Aku belum pernah dapat nilai segini jelek. Sudahlah kak, ayo kita mancing.
Ha. Hi, hai, hai. Hi, ha. Bos Fu. Istri itu terlalu dingin padamu. Dia tidak punya perasaan padaku, kita harus pelan-pelan. Ayo pergi. Suamiku bilang dia akan tiba dalam 10 menit. Jika tidak ingin mati, cepat pergi. Haha. Kau hanya membual. Jika kau membual lebih kecil, HMPH, mungkin aku akan percaya. 10 menit. Aku tidak punya waktu untuk membuang 10 menit bersamamu. Benar? Dua cewek ini cantik ya. Bro, suka yang mana? Ambil sendiri. Mahar 100.000, aku ambil. Terima kasih Bos Sang. Berani kalian? Aku memang istri Fu Yunshen. Jika berani menyentuhku, kalian selesai. Di seluruh Jiangcheng, lebih dari 100 cewek mengaku sebagai istri Fu Yunshen. Aku bahkan bapaknya. Hahaha hihihi hahaha. Lepaskan aku, minggir, pergi. Kamu tidak apa-apa? Istri Fu Yunshen. Berani kalian ganggu. Suami, apakah dia benar Fu Yunshen? Aku hanya pemilik kecil pabrik baja. Aku juga belum pernah lihat Fu Yunshen. Suami, aku takut. Sekarang, minta maaf pada istriku. Aku dan Bos Fu teman lama. Kemarin masih minum bersama. Kamu si wajah putih, berani mengaku sebagai Fu Yunshen. Hah, Aku minta maaf? Dia yang memukulku, kenapa aku harus minta maaf? Yusi memukulmu karena kamu pantas dipukul. kurang ajar. Di wilayahku, berani berbuat onar dan memukul istriku. Menurutku yang pantas dipukul adalah kamu. Wilayahmu? Kamu siapa? Pemilik pabrik baja Chaoyang. Semua urat nadi baja di kota ini ada di tanganku. Bahkan Fu Yunshen yang bekerja sama denganku harus memberi aku sedikit muka. Hilangkan pabrik baja Chaoyang. Sekarang juga. Sombong sekali. Bahkan membuat pabrik baja saya hilang. Hari ini aku akan membuatmu hilang dulu. Hello. Ada apa? Apa? Ah, Sayang, kenapa uang kita habis semua? bukan cuma uang yang hilang. Pabrik baja juga hilang. Ini bagaimana bisa terjadi? Kamu benar-benar Fu Yunshen. Ah. Kenapa aku menikahi orang bodoh seperti kamu? Berani-beraninya mengganggu bos Fu dan istrinya. Cepat minta maaf. Fang Yuxin apa haknya bisa menikah dengan Fu Yunshen? Apa haknya bisa naik ke puncak? Menjadi Phoenix? Bos Fu, Anda orang besar berhati lapang. Angkat tanganmu, anggap kami seperti angin, lepaskan kami. Bos Fu, perempuan brengsek, cepat berlutut. Sebentar lagi nyawa habis. Yusin, tidak, Nyonya, kami tahu salah. Mohon Bos Fu dan Nyonya berbelas kasih. Ayo pergi. Pergi. Yusin, aku bersujud padamu, bolehkan? Terima kasih ya. Aku suamimu, tidak usah terima kasih. Fang Yusin, kamu bisa lolos hari ini. Tidak bisa lolos besok. Hei, dengar tidak, istri bos Fu dari desa. Dandanannya lumayan seperti orang. Yunshen kita sangat beruntung. Bisa menikahi Yusin, ya ayah. Yunshen memang beruntung, tapi... Kamu menyerahkan grup Fu sebesar ini kepada dia seorang untuk mengurus, lalu jiai kita. Segera selesai belajar, pulang dari luar negeri, ayah. Bagaimana kalau, hahaha. Tunggu jiai kembali dulu. Hei Yusin, waktu kecil. Aku dan Bibi sering menjengukmu, tidak menyangka. Sekarang jadi cantik sekali. Dengan Yunshen, cocok banget hahaha. Waktu kecil, aku belum pernah lihat Fu Yunshen. Paman kedua ini. Aku mau lihat, kalian mau ngapain lagi? Bos Fu dan Nyonya Fu sangat mesra. Nempel terus, jadi untuk hari jadi kali ini.
Khusus disiapkan sesi interaksi pasangan. Lihat seberapa kompak kalian berdua. Sesi interaksi pasangan. Kenapa di alur interaksi sebelumnya tidak ada ini? Ayo, ikut aku ganti baju. Ini sesi interaksi pasangan apa sih? Xiao Yu memang jago atur acara. Yun Shen, kakek mau ngomong sesuatu. Fang Yusin ini jelas-jelas cuma perempuan desa yang berpikiran sempit. Kamu nggak ngomongin hal baik tentang Jai. Ngapain cari muka sama dia? Aduh, kamu yang berpikiran sempit, perempuan kampungan. Ngerti apa sih? Dengerin aku. Kita harus urus Fang Yusin dulu. Lalu bikin mereka berdua jadi renggang. Nanti Fu Yunshen bakal selingkuh. Pas saya marah, grup Fu bakal jadi milik Jai kita. Wah, suamiku, kamu memang punya rencana. Xiao Yu, ini interaksi pasangan apa sih? Nanti juga tahu. Ini Tang Bohu memilih Qiu Xiang ya, pakai sarung tangan lagi. Tangan aja nggak kelihatan, gimana nebak? Baju, Bos Fu dan istrinya akan mesra. Nempel terus, pasti Bos Fu bisa nemuin. Qiuxianya sendiri. Fu Yunshen, lihat aku, lihat aku. Gimana bisa kenalin aku? Xiao Yu ini mau kita sengaja gagal. Bikin malu di hari jadi ya. Ah, Sudah capek ya? Kepanasan. enggak. Daya maya na pain, Buruan Wawankara. Bukan aku yang ngomong, hubungan mereka emang bagus banget. Tua Fu, selamat ya, sepertinya kamu bakal segera dapat cicit, kamu benar sekali. Gimana kamu bisa kenalin aku? Xiao Yu nyemprotin parfum di bajumu. Biar aku gampang ngecek. Ternyata begitu, aku kira kita berdua benar-benar punya telepati. Selamat, Bos Fu lulus ujian. Sekarang giliran istri Bos Fu. Ayo, ikut aku ganti baju. Xiao Yu, interaksi apa berikutnya? Nanti Bos Fu akan bantu buatkan sarapan untukmu. Coba tebak yang mana buatannya. Kalau kali ini, kamu mau bantu aku curang gimana? Ngapain aku bantu kamu curang? Aku sudah makan. Sarapan penuh cinta dari Bos Fu. Apa kamu sudah pernah makan? Kamu suka Fu Yunshen. Aku memang suka suamimu. Ada masalah? Kalau gitu buruan deh goda dia, suruh dia cerain kamu. Aku penasaran sebesar apa kemampuanmu. Orang kampung kayak kamu, sombong apa? Kalau bukan karena kakek Fu, dia pasti nggak akan nikah sama kamu. Nggak akan mau lihat kamu sekalipun. Oh ya? Aku cuma orang kampung nggak punya uang dan pengaruh. Aku dan Fu Yunshen juga nggak punya dasar perasaan. Kalau dia nggak bisa cerain kamu nanti, aku bakal remehkan kamu. Nyonya Fu, coba tebak yang mana? Sarapan penuh cinta dari Bos Fu. Kalau nggak bisa nebak kamu selesai deh, sarapan penuh cinta. Bos Fu pasti sering buatkan sarapan untuk Nyonya. Soal ini terlalu gampang. Setahun menikah, cuma ketemu Fu Yunshen 3 kali. Dia bisa masak? Apa dia benar-benar Fu Yunshen? Jiang Yu, kamu cuma pengen lihat aku malu aja kan? Nyonya Fu, Anda yakin ini Bos Fu? Bos Fu bisa langsung mengenali Anda. Anda nggak salah kenal kan? Semuanya, ini suamiku, Fu Yunshen. Cepat, hubungan suami istri Bos Fu. Ternyata nggak seromantis yang dibayangkan, mungkin cuma pura-pura. Cepetan, berita panas.
Pasangan bos Fu berciuman di depan umum. Fu Yunshen berani cium aku. Nyonya, demi buat aku marah, kamu bisa lakukan apa aja ya. Fu Yunshen ini aktingnya keren banget. Galak banget sih. Bos Fu terlalu baik ke Nyonya. Di tempat umum begini berani lakukan hal begitu. Nggak tahu malu. Xiao Yu, kamu adalah pahlawan. Hari peringatan ini, Yunshen Yuxian, kalian harus berterima kasih padanya. Xiao Yu, terima kasih ya. Benar-benar susah payah mempersiapkan pertunjukan yang bagus. Sama-sama, ini memang tugas saya. Berusaha lebih keras, cepat-cepat naik pangkat dari sekretaris jadi istri. Aku percaya padamu, suamiku. Kau tunggu saja. Bos, kabar terbaru. Hari pernikahan dari istri. Sangat sukses, produk baru laris manis. Bagus, kakek. Kami pulang ke kantor dulu. Ayah, kami pulang dulu. Fu Yunshen ini, kerjanya melulu. Kapan aku bisa menggendong Cicit? Jantungku ini. Kakek, kenapa? Tolong, kakak. Tolong panggil ambulans. Pasien aritmia, punya riwayat penyakit jantung bertahun-tahun. Sebaiknya hindari perubahan emosi yang drastis. Kakek, kenapa tidak bilang kalau punya penyakit jantung? Apa harus beritahu Yunshen? Aku tidak mau merepotkan kalian. Harapan terbesar kakek adalah sebelum meninggal bisa menggendong cicitku. Kakek, Kakek pasti panjang umur. masih harus menggendong Cicit. Baik. Aku tunggu. Cuma punya anak. Lahir cepat, cepat pulih. Aku tidak lihat apa-apa, Bos Fu. Cepat naik pangkat dari sekretaris jadi istri, aku percaya padamu. Orangnya munafik, omong satu laku lain. Xiao Yu, ini salahmu. Katanya bawa kerja pulang. Bikin Bos Fu gagal kencan. Kencan. Sudahlah. Kerja dulu, ayo pergi. Cantik, bilangnya tidak peduli Kak Yunshen. Diam-diam merayunya, tidak tahu malu. Kakek ingin punya Cicit, aku tidak mau mengecewakannya. Maaf, mungkin di kehidupan selanjutnya. Baru bisa bersama Fu Yunshen. Kau suruh aku dan Kak Yunshen bersatu di kehidupan selanjutnya, bahkan punya anak. Mimpi kali. Kamu kemana? Bos Fukari. Oke, aku segera datang. Lihat kan? Kalau aku tidak ada, Kakak Yunshen akan mencariku kemana-mana. Artinya, akulah wanita yang tak tergantikan di sisinya. Kamu sekretaris Fu Yunshen. Tentu saja dia akan mencari kamu kalau ada masalah. Pokoknya setelah kakek Fu meninggal, aku akan menjadi Nyonya Fu. Apa yang kamu omongkan ini? Malice berdebat denganmu. Ada apa? Aku tidak sengaja terjatuh. Cepat panggil dokter ke rumah. Tidak perlu, Kakak Yunshen. Aku istirahat 2 hari saja sudah sembuh. Baiklah, bantu dia ke kamar untuk istirahat. Kamu, tinggal di sini dengan tenang, sembuh dulu baru pulang ya. Kakak Yunshen. Aku tinggal di kamar pengantin kalian. Kakak Yusin tidak marah kan? Kalau tidak, lebih baik aku pergi saja. Dia tidak segitu pelitnya, kamu tinggal di sini dengan tenang. Ayo, cepat, bantu dia pergi. Siap. Fang Yusin, dengan aku tinggal di sini. Kamu jangan bermimpi punya anak dengan Kakak Yunshen. Fang Yusin, kamu dikirim oleh paman keduaku ya? Dia memberimu berapa uang? Untuk mendekatiku, mendapatkan kepercayaan kakek. Ingin mendapatkan informasi keluarga Fu ya? Aku tidak.
Fang Yuxin, kamu sangat mengecewakanku, menggunakan cara seperti ini untuk menggodaku. Mimpi. Di luar, jadilah Nyonya Fu yang baik, tenang saja. Uang bulanan. Aku tetap akan memberimu. Siapa yang butuh uang recehmu? Siapa di luar? Kakak Junsen, mengganggu istirahat kalian ja? Aku haus, ingin minum air. Jiang Yu, kenapa kamu di sini? Kakiku terluka, aku juga tahu, sebagai perempuan. Tinggal di kamar pengantin kalian juga tidak baik. Hanya minum air, tidak perlu menjelaskan padanya. Aku istrimu, kamu biarkannya tinggal di sini. Harusnya memberitahuku dong. Kamu tinggal di sini dengan tenang, aku akan mengantarmu ke kamar. Aku hanya pura-pura, kenapa? Baik, kalau begitu aku akan membiarkanmu pura-pura sampai puas. Kamu istirahat yang cukup. Kakak Yunshen, kakiku sangat sakit. Bisakah kamu membantuku mengoleskan obat? Mama Wang, Tuan, bantu Xiao Yu mengoleskan obat. ja? Sudah tidak menghindari aku lagi. Tadi malam mereka tidur dalam satu kamar. Masih sakit? Lumayan. Xiao Yu, maaf ya, aku akan melakukan tugasku dengan baik. Tadi malam aku terlalu picik. Sudah tahu introspeksi? Bagus. Aku sengaja menyiapkan kursi roda untukmu. Ayo, ajak kamu keluar berjemur. Kalau begitu merepotkanmu, Kak. Tidak apa, ayo. Maaf ya, Anjingku sangat penurut. tidak pernah menggigit orang. Xiao Yu, kakimu sudah sembuh cepat sekali. Kakak Yunshen, aku... Xiao Yu, kalau kamu ingin tinggal di rumah kami, bisa langsung bilang padaku, tidak perlu pura-pura keseleo. Aku selalu menyambutmu tinggal di rumah kami, lama-lama. Tampaknya kursi roda ini harus dikembalikan 100.000 sehari loh. Kakak Yunshen, aku melihat Fang Yuxin baru saja dari desa. Langsung menikah denganmu, aku khawatir dia tidak tulus. Jadi aku membantumu mengawasinya. Dia tidak berpendidikan, tidak bisa berbuat banyak. Dan juga, kamu sekretarisku, urus saja urusan perusahaan. Urusan rumah tanggaku tidak perlu kau campuri. Menjadi. Aku harus menjadi Nyonya Fu. Cari tahu siapa editor Jinbei. Melalui editor Jinbei, pasti bisa menghubungi Jinbei. Baru-baru ini pameran seni di Prancis mencari kerjasama dengan Jinbei. Kalau kita bisa bekerja sama dengan karya Jinbei, bisnis internasional perusahaan kita akan lebih maju. Kalian berdua, siapa yang pertama menghubungi Jinbei? Akan naik jadi asisten kepala. Baik, Bos Fu. Katanya editor Jinbei sering datang ke klub ini. Laki-laki atau perempuan aku tidak tahu. Halo, silakan masuk. Nyonya, dia datang ke klub mewah ini, buat apa? Halo, tolong tunjukkan undangan. Undangan? Wanita tadi. Juga tidak menunjukkan undangan. Dia pelanggan tetap di sini. Tidak ada undangan, silakan pergi. Saya Fu Yunshen dari grup Fu. Asisten direktur, saya masih butuh undangan. Tanpa undangan, silakan pergi. Camel. Besok saya akan menyuruh bos membeli tempat ini. Nenekku, akhirnya kamu datang. Lihat ini apa? Ini kontrak pameran seni dari Prancis dan Italia. Sudah hampir membuatku mati karena dikejar-kejar. Jangan buru-buru. Setengah bulan lagi sudah selesai. Dan juga direktur grup Fu, suamimu. Dia setiap hari minta orang untuk bertemu Jinbei. Gimana? Apa kamu mau bertemu dengannya? Tidak. Apa baik-baik saja dia mau bertemu aku? Tapi kalian berdua kan suami istri. Apa? Kamu berencana terus menyembunyikan ini darinya? Fang Yuxin, kamu sangat mengecewakanku. Mau menggoda dengan cara mesum seperti ini, mimpi. Di luar, jadilah istriku yang baik. Tenang saja. Uang bulanan akan tetap kuberikan. Dia tidak pantas tahu siapa aku. Baiklah. Cepat selesaikan lukisannya.
dari pagi sampai malam menunggu di sini. Aku tidak percaya, tidak bisa menemukan editor Jinbei. Kenapa istri ada di sini? Istri sudah di dalam seharian. Tidak bekerja, dia ngapain di dalam? Jangan-jangan tidak menemukan info editor Jinbei, tapi malah menemukan istri selingkuh. Tidak bisa, besok aku akan kembali. Kenapa istri masuk lagi dengan pria ini? Tidak bisa, aku harus cepat beritahu Bos Fu. Kamu setiap hari kabur begini. Kita berdua di ruangan yang sama, melukis seharian. Fu Yunshen tidak curiga? Tidak apa-apa, siang dia tidak di rumah, mana tahu. Aku kabur atau tidak. Baiklah. Oh ya, desa panen besar. Aku kirimkan beberapa kotak buah, makanlah banyak. Penuhi vitaminmu, cepat selesaikan lukisannya. Bosen, tahu-tahu menyuruh cepat. Bos Fu. Tidak baik, Bos Fu. Jinbei ada masalah. Bukan, istri. Aku lihat istri. Setiap hari jam yang sama. Dengan pria yang sama, masuk ke klub yang sama. Istri sepertinya selingkuh. Tidak akan. Dia tidak akan selingkuh. Paling-paling dia dikirim paman untuk memata-matai aku. Bukan. Aku benar-benar melihatnya, dia setiap hari dengan pria itu. Masuk keluar klub yang sama, klub itu cukup misterius. Aku tidak bisa masuk. Aku menyuruhmu menyelidiki editor Jinbei. Kamu ngapain mengikuti Fang Yuxin? Aku memang sedang menyelidiki editor Jinbei. Kebetulan aku melihat istri bos, aku tidak sengaja. Selidiki Jinbei. Urusan Fang Yuxin tidak usah kamu urusi. Bos Fu cukup percaya diri. Dengan daya tarik pribadinya. Bantu aku cari orang. Foto akan aku kirim sebentar. Sudah kembali. Mau makan buah? Temanku mengirim. Teman. Laki atau perempuan? Harus aku bohong? Gak apa-apa kan? Dia kayaknya juga nggak peduli sama aku. Laki. Teman. Laki atau perempuan? Harus aku bohong? Gak apa-apa kan? Dia kayaknya juga nggak peduli sama aku. Laki. Kok mukanya kurang enak? Cemburu? Nggak mungkin lah. Bos Fu. Sampai sekarang masih nggak percaya aku? Lihat. Ini pria yang setiap hari pergi sama istri bos. Lihat deh kelakuannya. Gak lebih ganteng dari aku. Iya, terus ada lagi, buah-buahan yang dikirim istri bos hari ini. Pram. Hawthorne. Asam banget ini, siapa yang mau makan yang asam-asam gini? Istri bos, jangan-jangan hamil? Coba pikir, pasti dia sama pria itu ada sesuatu di luar. Makanya dulu dia selalu pengen tidur sama kamu. Dia mau kamu jadi bapak angkatnya. Pria itu siapa? Masih menyelidiki. Di klub apa? Setiap hari sampai jam berapa? Mau tangkap basah? Aku cari tahu. Kamu pulang awal malam ini? Aku ingat kamu sedang menstruasi belakangan ini ya. Dia tahun lalu cuma pulang 3 kali, dan sekali tidur sama aku. Tidak sengaja nodain tempat tidur pas menstruasi, udah telat beberapa hari. Kamu ingat banget ya tanggalnya? Dia pasti ada urusan sama cowok itu di luar. Kalau enggak, ngapain dari dulu dia pengen banget tidur sama kamu? Dia mau bikin kamu jadi bapak tiri. Perlu aku anterin ke rumah sakit? Kenapa dia tiba-tiba perhatian banget sama aku hari ini? Nggak usah, kamu sibuk aja. Kamu mau ngapain? Ia ngelakuin hal yang seharusnya dilakukan suami istri. Kok tiba-tiba gini?
walaupun dia suamiku. Kakek pengen punya cicit. Ya udahlah. Gak nolak. Cewek ini gak bisa diam. Beneran mau bikin aku jadi bapak tiri. Fu Yunshen, kamu ngejekin aku ya? Sinting. Fu Yunshen emang gila. Kalian berdua kenapa? Dia berani banget ngejahilin aku. Gak bisa, kamu harus janjian sama dia pakai identitas editor Jinbei. Bilang aja aku ada waktu hari ini. Kamu beneran mau ketemu dia? Masa sih? Bos Fu, kabar baik. Editor Jinbei bilang mereka ada waktu hari ini. Kita bisa ketemu. Bagus banget. Hari ini apapun yang terjadi, harus bisa bekerja sama dengan Jinbei. Kalau istri bos, Hari ini gak usah, ayo pergi. janjian jam 3:30, Jinbei seharusnya cepat datang. Jinbei udah terkenal 20 tahun, tapi belum pernah muncul di publik, orang-orang juga nggak tahu itu cowok atau cewek. Kira-kira mukanya gimana ya? Kemampuan melukisnya gak ada tandingannya. Soal wajah sih aku gak peduli. Fu Yunshen belum pernah dikibulin orang kan? Biarin dia nunggu aja. Kalian berdua emang cocok jadi suami istri, sama-sama licik. Ayo, aku lanjut lukis. Eo. Udah jam 3:30. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Editor Jinbei nggak angkat telepon. Santai aja, tunggu lagi. Maaf Pak, sekarang sudah terlalu malam. Kami mau tutup. Tunggu sebentar lagi. Hello. Ini. Jinbei dan yang lainnya tidak bisa datang. Anda ini. Siang ini sudah membatalkan 3 rapat, kerugian lebih dari 20 juta. Bagaimana bisa mereka membatalkan janji seperti ini? Aku beritahu kamu, kalau tidak bisa mengatur pertemuan dengan Jinbei lagi, kamu tidak usah kerja lagi. Aku. Fu Yunshen kemarin menungguku begitu lama. Dia pasti sangat marah. Siapa suruh dia menggodaku? Dia pantas menunggu selama ini. Sudahlah pelukisku, kali ini kamu puaskan. Cepatlah kamu melukis, aku setiap hari menerima telepon yang mencari kamu. Kepalaku hampir pecah menerimanya. Sudah jam 6, dia pulang, aku harus cepat pergi. Tunggu sebentar. Hopini ya ketinggalan. Sampai jumpa besok. Besok harus bertemu lagi dengannya. Siapa dia ya? Sial-sial, jangan-jangan identitas Jinbei. Ketahuan. Aku tanya kamu, siapa dia? Meskipun disalahpahami sebagai berselingkuh, aku tidak boleh ketahuan sebagai Jinbei. Bos Fu, Anda salah paham. Iya, Yunshen salah paham. Dia namanya Bai Sheng, kami hanya teman sekampung. Betul. Teman sekampung, kalian setiap hari bertemu di tempat rahasia. Selama 6 jam. Kamu memata-matiku. Jangan alihkan topik, Fang Yusin. Kamu adalah istriku, kamu setiap hari bertemu dengan pria lain. Selama 6 jam, kamu. Sayang, jangan marah dong, ngapain cemburu? Aku dan Bai Sheng benar-benar hanya teman biasa. Lihat, aku bisa menciummu terus di depannya. Sudah cukup, Bos Fu. Lebih baik Anda bawa istri pulang, pelan-pelan dicium, ya. Iya, ayo pulang dicium. Untung berhasil dibohongi, sudah menciumnya 10 kali. Sekarang kamu belum kerja, mulai besok. Bekerja di grup Fu. Bekerja di perusahaanmu, lalu bagaimana aku melukis? Kenapa? Tidak mau? Masih ingin setiap hari bermain dengan teman sekampungmu di luar. Aku tidak. Kalau tidak ingin kakek tahu kamu main-main di luar. Maka besok datang kerja. Bisa-bisanya mengancamku dengan kakek. Baik sayang, besok aku akan melapor ke grup Fu. Ayo pergi. Lanjutkan investigasi Jinbei. Pastikan bisa menghubungi mereka. Ini Bos Fu. Siap, Yusin mulai kerja di Fu Group hari ini, tolong jaga dia. Bos Fu. Yukianya kamu ke Waterfall UXIN. Adalah mata-mata yang dikirim paman kedua. Kenapa masih membiarkannya kerja di Fu Group? Kamu tidak mengerti. Bos Fu menempatkan istri di perusahaan. Untuk memantau dia, takut istri main-main di luar. Banyak bicara. Beri dia pekerjaan santai. Simpan saja di perusahaan, dia tidak punya kemampuan besar. Tidak bisa mencuri rahasia perusahaan. Ini Bos Fu.
Sekretaris Jiang, sebentar lagi ada orang dalam yang masuk, kamu perhatikan baik-baik. Ke arah yang baik. Perhatikan baik-baik atau kamu pahamkan? Mengerti, aku pasti tidak akan membuatnya nyaman. Semua hentikan pekerjaan, ini adalah Departemen Perencanaan. Karyawan baru Fang Yusin, salam. Halo semua, aku Fang Yusin. Yusin dari desa, orang desa tahan banting. Kedepannya kalau ada pekerjaan, serahkan saja padanya. Perencanaan ini harus selesai sebelum rapat jam 4 sore. Ini harus selesai hari ini, meskipun kamu dari desa. Tapi kamu bisa bacakan? 8 kopi, gula 3, susu 3, dalam setengah jam. Antar ke ruang rapat. Fu Yunshen. Kamu pikir aku selingkuh? Lalu kamu suruh karyawan mengganggu aku ya? Kamu benar-benar. Fu Yunshen, kamu suruh karyawan mengganggu aku. Kamu tidak punya hati. Istri mana? Bukannya istri pergi kerja di perusahaan? Kerja. Ini jam berapa masih kerja? Hei, habis kerja kamu pergi dengan pria itu lagi ya? Gila ya? Berani mematikan teleponku. Aku lembur. Sudah lihat jelas? Suruh jaga Yusin, kok malah suruh dia lembur? Bos Fu, aku tidak tahu. Aku sudah meminta manajer Departemen Perencanaan untuk merawat Yusin dengan baik, aku janji. Besok Yusin pasti tidak akan lembur lagi. Sekretaris Jiang, hari ini jangan biarkan Fang Yusin lembur. Suruh dia pergi dinas dulu beberapa hari. Jauhkan Fang Yusin dari kakak Yunshen. Aku akan dapat kesempatan, tidak masalah Sekretaris Jiang. Fang Yusin, datang ke kantorku. Manajer. Datang? Pergi ke kota Yun. Dinas beberapa hari, negosiasikan 2 proyek. Sekarang juga pergi. Kalau proyek tidak beres, langsung keluar dari perusahaan. Baik. Kalau bukan takut Yunshen mengadu ke kakek. Siapa yang mau di perusahaan jelek ini? Cepat pergi. Ya. Nanti jemput Yusin pulang bersama. Bos Fu, dengar dari manajer Liu. Fang Yusin performanya bagus, dapat tugas penting. Dikirim dinas ke kota Yun, ini kabar baik. Bagus, pantas jadi istriku. Bos Fu minum air, asal minum air ini. Nasi sudah jadi bubur, aku baru istri Anda. Kabar baik, aku sudah temukan editor Jinbei. Siapa? Orang ini pernah ketemu, teman istri, Bai Cheng. Dulu Yusin setiap hari. Bersama Bai Cheng. Jangan-jangan Yusin itu Jinbei. Fang Yusin mana mungkin Jinbei? Istri memang bukan Jinbei. Tapi istri dan Bai Cheng teman. Bai Cheng memperkenalkan istri, jadi pelayan di klub itu. Pelayan, istri grup Fu yang terhormat. Jadi pelayan di klub. Waktu kami jemput Fang Yusin pulang, dia masih bertani di desa, aku lihat CV-nya. Kuliah saja tidak, kalau bukan grup Fu menampungnya. Mana dapat kerjaan bagus? Bantu hubungi Bai Cheng. Bai Cheng bilang, dia dan Jinbei pergi ke Prancis ikut pameran lukisan. Ya sudah tunggu mereka pulang. Baik, Kerja bagus. Apa yang kamu lakukan? kamu ngapain? Ada serangga di air ini. Obat ini diminumnya, aku hancur. Apa yang baru saja kusuruh kamu lakukan? Tidak ada yang memuaskan. Kamu masih mau kerja atau tidak? Maaf, Bos Fu, aku tidak berani lagi. Keluar. Fang Yusin, kenapa kamu yang pergi menemui pria itu? Masih bisa duduk manis sebagai istri, sementara aku setiap hari. Aku tidak akan membiarkanmu tenang. Fu Yunshen sudah menemukan. Aku adalah editor Jinbei.
Aku takut dia tahu kamu adalah Jinbei. Dalam panik, aku bilang kamu bekerja sebagai pelayan di klub. Untung ada kamu yang memberitahu. Memang tidak salah, Bai Cheng. Kapan dia akan kembali? Bos Fu, Fang Yusin pergi dinas, kapan dia kembali? baru seminggu lagi. Lama sekali. Katanya dia yang minta dinas, dan makin lama makin baik. Supervisor Liu mengizinkan karena ingin membantunya. Bos Fu, menurutmu, apakah dia tidak mau satu ruangan denganmu, atau ada orang lain? Sengaja minta dinas? Suruh Fang Yusin pulang. Sekarang juga. Baik, Bos Fu. Terima kasih, Direktur Zhang. Sudah susah payah. Kerja sama yang menyenangkan. Halo, Supervisor. Aku sudah selesaikan 2 proyek ini. Fang Yuexian, Odo, apa yang kamu lakukan sampai membuat Bos Fu marah? Cepat pulang. Aku bikin dia marah. Aku baru selesai 2 proyek. Aku tidak bikin dia marah. Orang dalam memang menyusahkan. Cepat pulang. Departemen kita tidak mau menanggung kesalahanmu. Aku orang dalam. Halo? Fu Yunshen. Berapa lama lagi kamu akan menyiksaku? Kakak Yusin, Kakak Yunshin. Dia sedang mandi. Kamu tenang saja di sini. Aku antar kamu ke kamar. Tidak bisa bicara lama. Kakak Yunshin memanggilku. Bos Fu, akapian anda ketinggalan. Fang Yuexian, aku lihat kamu masih bisa tersenyum atau tidak. Fu Yunshen, dasar anjing. Kamu selingkuh tapi aku tidak boleh selingkuh? Bajingan! Kalian ngapain? Sudah, kontrak sudah ditandatangani. Tidak ada urusanmu lagi. Cepat-cepat minggat dari grup Fu. Aku susah payah menandatangani kontrak. Kenapa aku yang harus pergi? Kenapa? Tidak tahu siapa orang bodoh yang memasukkanmu sebagai orang dalam. Sekarang kamu sudah membuat Bos Fu marah. Bos Fu akan kembali. Kalau dia melihatmu masih di sini, seluruh departemen kita akan Kenegatanya. Cepat pergi. Kamu tidak berhak memecatku. Aku mau bertemu Jiang Yu. Panggil dia ke sini. Kamu pikir kamu siapa? Berani menyebut nama asisten pribadi kita? Sekretaris Jiang dan Bos Fu sedang pergi rapat. Siapa yang mau peduli dengan orang kecil sepertimu? Bos Fu. Selamat datang Bos Fu. Silakan datang lagi lain kali untuk inspeksi. Sekretaris Jiang, mari kita beri pelajaran pada orang dalam ini. Tunggu saja. Bos Fu, distributor terbesar di kota Yun datang. Mau bertemu Anda di pavilion Yunshui. Kalau begitu, ayo pergi sekarang. Baik, Bos Fu. Entah orang dalam macam apa, mungkin. Orang dalam yang masuk lewat tidur. Kurang ajar. Aku ini istri direktur. Kamu mau jadi burung phoenix yang terbang ke dahan tinggi? Gila ya? Coba lihat dirimu di cermin. Seperti apa kamu sekarang? Oh ya, menyusahkanmu adalah perintah Bos Fu. Kamu bilang kamu istri direktur. Mimpi kali. Benarkah dia yang bilang begitu? Aku manajer departemen perencanaan, masa bohong? Kalau bukan perintah Bos Fu, kamu pikir orang kecil sepertimu bisa menggangguku? Hei orang-orang, panggil petugas kebersihan lagi. Kalian mau apa? Aku terlalu baik hati. Sebelumnya masih memberimu keringanan. Bos Fu memarahiku habis-habisan. Suruh dia menikah toilet. Lepaskan bajunya. Ayo. Maaf, ini perintah bos. Berhenti. Aku benar-benar istri Bos Fu. Dia tidak mungkin menyuruhku menyikat toilet. Ya ampun, istri Bos Fu. Berani sekali orang divisi perencanaan mengganggu Fu. Sekretaris bilang, hubungan Bos Fu dan istrinya tidak harmonis. Kalau aku membantu, jangan-jangan nanti sekretaris Jiang naik jadi istri. Lebih baik pura-pura tidak melihat. Aku mau telepon suamiku. Orang yang sudah punya suami,
Sudah punya suami masih berpura-pura jadi istri bos Fu. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Ini nomor telepon bos Fu. Wanita ini gila, suruh dia bersihin toilet saja. Lepaskan aku, lepaskan. Berhenti. Bos Fu, Fang Yusin kembali, dia membuatmu marah. Aku yang menghajarnya untukmu. Berani sekali kamu. Fang Yusin adalah istriku. Berani-beraninya kamu menghajarnya. Naonya, Sudah kubilang aku istri bos Fu. Kamu tidak percaya. tapi sekretaris Jiang dia. Sudah kusuruh kamu merawat Nyonya dengan baik, begini caramu merawat? Maaf Nyonya, aku salah, mataku buta. Mohon maafkan aku, jangan dendam. Bos Fu, aku susah payah sampai di posisi ini. Bos Fu, jangan pecat aku, Bos Fu. Dia menghinamu bagaimana? Dia menyuruhku bersihin toilet. Nyonya, aku yang bersihin toilet, aku bersihin toilet setahun. Nyonya, maafkan aku, jangan dendam. Bos Fu, kumon. Keluarlah dari grup Fu. Naonya, Nyonya ini mual hamil. Sudah lebih dari sebulan. Selamat Bos Fu dapat anak laki-laki. Apa Nyonya hamil? Selamat Nyonya. Fang Yusin, kamu hamil? Hamil? Kamu bahkan tidak menyentuhku. Bagaimana aku bisa hamil? Kakak Iusin, kakak Jungsen. Dia sedang mandi. Tidak mungkin, kalau dia hamil, dari mana aku dapat kesempatan? Naik jadi istri Bos Fu. Hen, Dia benar-benar hamil. Nyonya hamil, anak siapa? Anak Bai Cheng. Kapan itu terjadi? kamu tidak tahu? Fang Yusin. Selesai, selesai. Ini jelas bukan anak Bos Fu. Bos Fu, kakak Yusin baru hamil 1 bulan. Kamu tidak perlu menyembunyikan kebahagiaan sebagai ayah baru. Semua orang senang-senang ya. Fang Yusin, kamu sudah cukup membuat keributan? Kenapa aku tidak boleh hamil? 2 orang sehat berbaring di tempat tidur, aku sangat sehat. Apakah Bos Fu tidak sehat? Kamu pikir, dia pasti punya hubungan dengan pria itu di luar? Kalau tidak, sebelumnya kenapa dia selalu ingin tidur denganmu? Dia ingin membuatmu menjadi ayah yang bahagia. Pergi. Kemana? Kamu menyakitiku. Cepat pergi. Nyonya Fang tidak hamil. Dari kondisi tubuh Nyonya Fang, dia bahkan tidak pernah melakukan hubungan seksual. Kenapa kamu mencurigainya hamil? Itu. Dia mual-mual. Itu bukan mual hamil. Nyonya Fang adalah istrimu kan? Nyonya Fang terlalu lelah belakangan ini, tidak makan dengan baik. Masalah pencernaan, kamu sebagai suami. Tidak merawat istrimu dengan baik, malah mencurigainya hamil? Terima kasih dokter. Yusin. Aku dijadwalkanmu lembur. Dinas luar, kamu pernah menyentuhku? Kamu tidak percaya padaku. Bahkan membawaku ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Yusin, maafkan aku. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Kamu takut aku memberimu tanduk hijau. Hamil anak Bai Cheng? Yusin, ini salahku. Yun Shen, cukup. Aku lelah. Kakek Fu, aku tidak tahu. Berapa lama lagi pernikahan ini bisa bertahan? Pecat Liu Yun, jangan biarkan aku melihatnya di Jiangcheng. Ya, Cari tahu karyawan yang membocorkan informasi, naikkan jabatan dan gajinya. baik Bos Fu. Tidak, aku tidak bisa membiarkan orang lain diperlakukan semena-mena tanpa alasan yang jelas. Aku bisa memberitahu Bos Fu secara anonim. Istri Bos Fu sedang diganggu. Cepat kembali ke kantor. Putar balik ke kantor. Itu Bos Fu. Sudah sadar. Aku bahkan pernah sarapan spesial masakan Bos Fu. Masa kamu belum pernah? Ternyata dia juga tahu cara memperlakukan orang dengan baik. Tidak usah. Aku tidak nafsu makan. Kata dokter pencernaanmu tidak baik, harus makan teratur. Aku tidak mau makan masakanmu, aku makan di luar saja. Kalau gitu aku antar kamu makan di luar. Tidak usah. Kalau gitu aku suruh kakek awasi kamu. Dasar selalu ancam pakai kakek. Yang penting berhasil. Lo Bos Fu. Istri Bos Fu. Bai Cheng, kenapa kamu di sini? Tentu karena dijemput Bos Fu dong. Maaf ya. Sebelumnya salah paham soal hubungan kalian. Terima kasih sudah jaga istriku. Mazaksi. Aku dan Yusin kan sebangsa. Sesama orang sebangsa saling bantu itu wajar. Mulai sekarang, aku tidak akan ikut campur hubungan normal kalian. Fu Yunshen kok tiba-tiba jadi baik banget? Bos Fu kirim banget.
Aku belum pernah lihat suami seberwibawa seperti Anda. Aku kagum dan hormat pada Anda. Karena Anda sudah bilang tidak akan ikut campur. Aku dan Baisheng masih ada urusan yang perlu dibicarakan. Bagaimana kalau Anda minggir dulu? Baik, aku tunggu di mobil. Bos Fu. Bukan maksudku, kamu hebat juga ya. Begitu mudahnya. Santai-santai, biasa aja. Ngomongin hal penting nih. Aku punya beberapa teman Prancis yang mau ke Cina. Tolong rahasia atur galeri buat ketemuan kita dong. Oh, gapapa. Sarakin padaku. Aku mau dinas ke Yuncheng seminggu. Kamu tidak keberatan kan? Oke. Kamu masih marah sama aku? Emangnya kenapa aku harus marah sama kamu? Bukannya kamu mau punya anak denganku? Bagaimana kalau malam ini? Aku sekarang tidak mau punya anak. Aku mau. Siapa yang bilang hamil anakku? Fang Yusin, kamu hamil? Iya. Aduh, aku malah jebak diri sendiri. Kamu tahu sifatku. Karena kamu bilang di depan umum bahwa kamu hamil anakku. Maka demi gengsiku, aku akan membuatmu benar-benar hamil. Begini, aku kasih waktu 1 bulan untuk kamu pertimbangkan. Kamu yang mau sendiri. Atau aku yang paksa? Bajingan! Aku ternyata juga punya keinginan untuk punya anak. Dan mengikatnya di sampingku. Kamu yakin tempat ini sangat rahasia? Tidak akan ada yang tahu aku ini Jinbei? Tenang saja. Ini benar-benar aman, dan ini sistem undangan. Aku hanya mengirim undangan ke teman Prancismu. Lama tidak bertemu, Jinbei. Lama tidak bertemu. Mading, lama tidak bertemu. Baru-baru ini, aku beli 1 lukisanmu. Lama tidak bertemu. Hello. Bosku, kabar kedepannya. Jinbei dan Baisheng. Sekarang ada di galeri ini, tapi kita tidak punya undangan. Memaksakan masuk tidak pantas. Pak Zheng, galeri ini aku beli. Galeri kami sudah menyelenggarakan banyak pameran lukisan pelukis terkenal. 100 juta. Ini bukan masalah uang. Prinsip galeri kami adalah mempromosikan budaya nasional. 200 juta. Bos Fu memang hebat. Selamat Bos Fu. Sekarang galeri langit sudah menjadi milikmu. Transfer. Ini Bos Fu. Hari ini yang datang ke galeri kebanyakan orang asing. Selain Baisheng, hanya ada 1 orang Tiongkok. Orang itu pasti Jinbei. Hari ini kita harus bertemu Jinbei. Ini lukisan pemandangan kami. Awalnya muncul pada masa Wei Jin. Fang Yusin, kenapa kamu di sini? Kenapa dia bisa ada di sini? Bos Fu, ada ruang pamer VIP di sebelah. Jinbei mungkin ada di sana. Pergi. Jinbei di mana? Fang Yusin, kau berani sekali. Katanya ke Yuncheng urusan kerja, ternyata mau selingkuh. Fu Yunshen juga akan datang. YK, demi ketemu Jinbei. Dia habiskan banyak uang beli tempat ini. Sebentar lagi dia tiba. Jangan-jangan dia tahu aku Jinbei? Jinbei. Siapa dia? Mading, ada urusan mendadak. Dia bisa bahasa Prancis? Ngobrol apa mereka? Sudah bersalah mau kabur lagi. Kakak Yunshen sebentar lagi sampai. Bantu aku, nanti kasih info soal Jinbei. Seberapa penting Jinbei untuk grup Fu? Mendapat kepercayaan Fu Yunshen. Lewat info Jinbei? Yusin. Jangan-jangan kau maestro lukisan Tiongkok? Masa dia Jinbei? Aku baru ketemu Jinbei. Kau ketemu Jinbei? Benar, aku yang saksikan. Baru tadi maestro lukisan Tiongkok akrab dengan Xiao Yu. Jinbei baru saja pergi. Katakan, Jinbei sudah pergi? Maaf, kau terlambat. Dia baru pergi. Katanya tidak paham lukisan Tiongkok? Lalu buat apa kesini? Kau sembunyikan sesuatu. Xiao Yu yang kasih tahu kau di sini. Sayang, aku rindu, boleh kan? Kalau Jinbei sudah percayakan padamu. Kedepannya urusan Jinbei jadi tanggung jawabmu. Siap, Bos Fu. Pergi. Kemana? Kan rindu, kita kencan.
Wah, tak disangka. Ternyata cinta buta. Fang Yuxin, jangan senang dulu. 3 hari ke depan, kalau tidak beritahu identitas asli Jin Bei, aku tetap akan membongkarmu. Rasa rinduku. Kalau bukan takut ketahuan, mana mungkin aku bilang rindu. Mulut bilang tak mau punya anak, tapi tubuhmu jujur. Kebetulan, aku punya properti di Yuncheng. Nanti malam kita tidur di sana. Tidak usah, aku kesini urusan kerja, sudah pesan hotel. Baiklah, aku akan menginap di hotel yang kamu pilih. Kenapa? Kita harus tidur bersama. Suami istri tidak boleh punya ruang sendiri? Kakak ipar, lama tidak bertemu. Kamu sudah kembali. Ayah. Baru kembali minggu lalu. Ayah menyuruhku pulang lebih awal untuk membantumu di grup Fu. Ketika aku dan Yusin menikah, kamu sedang di luar negeri. Ayah pernah bertemu? Ya, Tentu saja pernah. Kakak ipar secantik ini pasti tidak akan terlupakan seumur hidup. Wah, tidak akan terlupakan seumur hidup. Silakan saja. Dah, kakak ipar. Kita akan segera bertemu lagi. aku benar-benar belum pernah bertemu dengan adikmu itu sebelumnya. Benarkah? Aku akan menyuruh supir mengantarmu pulang dulu. Aku ada urusan. Malam ini tidak perlu tidur bersama, syukur. Dah, suamiku. Mulai hari ini, lacak setiap pergerakan istri. Fang Yuxin, jangan mengecewakanku. Kakak ipar, jika tidak ingin Funshen tahu, kamu adalah Jin Bei, besok sore jam 6. Datang ke Ming Yuga. Itu Fujiai. Bagaimana dia bisa tahu aku adalah Jin Bei? Jin Bai, identitasmu tersembunyi dengan baik. Kita pernah bertemu? 2 tahun lalu, aku membeli lukisanmu di pameran seni Italia. Kamu juga ada di sana, bertemu lagi dengan kakak ipar. Masih secantik ini. Aku adalah kakak iparmu, lebih baik kamu bersikap sopan. Maaf kakak ipar, tidak bisa menahan diri. Kamu mencariku untuk apa? Ikuti aku, kamu akan tahu. Bosku, istri menemui Fujiai, mereka berbicara banyak. Aku tidak mendengar jelas, tetapi sikap mereka sangat mesra. Jangan-jangan istri benar-benar dikirim paman untuk memata-matai Anda? Jemput aku. Baik. Aku benar-benar belum pernah bertemu dengan adikmu itu sebelumnya. Benarkah? Tidak pernah, adikku. Besoknya langsung janjian. Fang Yuxin. Sebenarnya ada berapa hal yang kau sembunyikan dariku? Yusin datang, cepat duduk-duduk. Ternyata acara keluarga. Kalau gitu aku ajak Yunshen ikut. Yusen, paman dan bibi ada perlu sama kamu. Aku bisa bantu apa? Yusin, kita ini keluarga. Bisa bantu atau enggak masalah, tapi minum segelas aja sama paman dan bibi aja enggak mau. Ini benar-benar enggak menghormati orang tua. Paman bibi, aku kan orang kecil. Kayaknya nggak bisa bantu deh. Yusen, ini harus kamu yang bantu. Kita semua tahu. Kamu dan Funshen cuma suami istri di permukaan. Asalkan kamu bantu. Dari pihak Funshen, dapatkan rahasia grup Fu. Nanti saat Jiai menguasai seluruh grup Fu, kami nggak akan lupa jasamu. Aku janji. Bagi kamu 10% saham, gimana? Yusin, kami ini benar-benar tulus mau kerja sama denganmu. Asal kamu tanda tangan kontrak ini, nanti 10% saham itu jadi milikmu. Perjodohan yang diatur kakek dulu. Cuma mau menikahkanmu dengan keturunan Fu. Kalau kamu nikah sama aku, mana tega aku. Biarin kamu jomblo selama ini. Iya, Funshen itu nggak hargain kamu. Katanya, kemana-mana dia selalu bawa teman masa kecil Jianyu. Dia nggak mikirin perasaanmu sebagai istri?
Maaf Paman Bibi, aku nggak bisa bantu. Kenapa? 10% kurang? Gini, kami kasih 13%. Gimana? Bukan masalah uang. Grup Fu milik kamu dan Fu Yunshen. Nanti jatuh ke tangan siapa, tergantung kemampuan masing-masing. Aku nggak mau ikut campur. Jual mahal apa sih? Kamu Piker Fuyunshen bakal lebih menghargaimu gini? Kalau bukan karena perjodohan si tua bangka itu. Mana mungkin kamu bisa muncul di depan kami? Istri, ada apa denganmu? Dasar anjing, berani-beraninya kau menyeramku. Sudah tua, gerakan lambat, jangan ikut-ikutan menyiram minuman. Aku sudah tua. Aku? Bodoh. Ketika kau menjadi wanita kami, Jai, harusnya kau patuh pada kami. Kalian ternyata memasukkan obat ke dalam minuman. Kakak Kepar, apakah kakakku belum menyentuhmu? Jika kau berani menyentuhku, Fu Yunshen pasti tidak akan membiarkanmu. Benarkah ibu? Tanda tangani namanya di perjanjian. Biar dia tidak bisa membela diri. Jai. Fuyunshen, kau hila. Jia jikmu. Kau berani menyentuh kakak iparmu? Kakak ipar, kakak, sepertinya kau belum paham situasinya. Kau bahkan tidak tahu di sisi siapa Yusin berdiri. Lihat, Fang Yusin adalah wanitaku. Dia selalu membantuku diam-diam. Jika kau berani menyentuhnya lagi, jangan salahkan aku jika tidak menganggapmu sebagai saudara. Pergi. Tidak apa-apa. Tidak peduli apakah Fang Yusin bergabung dengan kita atau tidak. Kali ini Funshen pasti tidak akan mempercayainya lagi. Anakku, kau memang punya strategi. Jika kau berani menyentuhku, Fu Yunshen pasti tidak akan membiarkanmu. Benarkah ibu? Tanda tangani namanya di perjanjian, biar dia tidak bisa membela diri. Pergi. Suamiku, aku sangat panas. Tolong aku. Fang Yusin, kau masih berhubungan dengan Fujiai? Apa yang kau lakukan dengannya? Suamiku, kau menyakitiku. Bai Cheng, Fujiai, Fang Yusin, pria di sekitarmu benar-benar banyak ya. Kemarin malam kita. Minum obatnya. Kemarin kau yang memintaku membantumu. Kau tidak pantas memiliki anakku. Puas sekarang? Kakek Fu. Aku sudah berusaha. Pernikahan ini, apalagi yang layak ku perjuangkan? Yunshen, kau masih tahu berbakti. Tahu datang minta maaf duluan. Kalau sampai kakek tahu kau demi seorang wanita memukul adikmu sendiri, masih aman posisi direkturmu? Aman atau tidak? Lihat saja. Apa ini? Ini bukti kau main belakang. Menerima suap. Tidak ingat? Ini, tidak mungkin. Kalau tidak mau kakek mengantarmu ke kantor polisi. Suruh Fujiai kembali ke tempat asalnya. Dari mana kau dapat ini, Funshen? Kau hanya iri dengan hubunganku dan Yusin. Langsung telepon polisi. Baik, Jangan telepon. Kau tidak boleh telepon polisi. baik. Funshen, kau memang berani. Aku akan pergi sekarang. Lepaskan ayahku. Aku pergi sekarang juga. Tapi Funshen, kau tak akan pernah tahu identitas asli Fang Yusin. Identitas aslinya. Hanya aku yang tahu. Fang Yusin. Identitas apa lagi yang kusembunyikan? Bos Fu, yang ganti raukan.
Ini jelas. Hanya ingin memecah belah hubungan kalian berdua. Akhirnya kau datang. Jiang Yu itu setiap hari nongkrong di studio lukis. Kalau dia sampai bilang ke Funshen, waktu pameran lukisan, hanya kita berdua orang Cina. Funshen sebodoh apapun, pasti bisa tebak kau ini Jinbei. Tenang, aku sudah punya solusinya. Yusin cari aku untuk apa? Cui Hua. Kau datang juga? Kakak Bai Cheng, kau juga di sini? Tentu saja Yusin yang menyuruhku datang. Aku mengerti. Jangan-jangan kau mau menyuruhnya pura-pura jadi Jinbei? Betul, Xiao Yuan juga sedang dinas luar. Aku hanya percaya pada Cui Hua untuk urusan ini. Kalau bukan karena hubunganmu baik dengan Bai Cheng, siapa yang mau berteman denganmu? Siapa itu Jinbei? Cui Hua, aku adalah Jinbei. Tapi aku tidak ingin orang lain tahu. Bisakah kamu membantuku menemui seseorang? Bisa, mau ketemu siapa? Temui seorang bos, dia ingin bekerja sama denganku. Tolong tolak saja untukku. Bos besar. Bukankah bos besar itu sangat kaya? Tidak bisa menikah dengan Bai Cheng. Menggoda bos besar juga bisa. Asalkan tidak terlalu jelek. Penampilanku ini agak murahan, tidak pantas untuk bertemu. Tenang, serahkan padaku. Baik. Kakak Bai Cheng, aku cantik tidak? Cantik. Berapa harganya? Totalnya 200.000, 200.000, kenapa tidak merampok saja? Bayar pakai kartu. Yusen, ini 200.000. Bagaimana kamu tega menghabiskan 200.000 untuk membeli satu set baju? Aku dapat uang dari melukis. Tidak apa-apa, aku berikan untukmu. Aku bekerja keras sebagai pelayan setiap bulan. Gajiku hanya 4.000. Lukisan apa yang dia buat, sampai bernilai 200.000? Yusin, kamu yang paling baik padaku. Ayo pergi. Kamu adalah Jinbei? Aku bukan Jinbei. Apa kamu Jinbei? Penampilan ini sangat mahal. Tak disangka Jinbei ternyata seorang wanita. Dan masih sangat muda. Guru Jinbei, akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Aku sudah lama menyukai lukisanmu, kamu benar-benar cantik dan muda. Berbakat luar biasa. Tidak ada yang baru, pujian seperti ini sudah kubosan dengar. Orang seperti ini, bisa melukis dengan gaya yang begitu anggun. Lukisan yang sangat indah. Guru Jinbei, Bos Fu sudah menunggumu lama. Silakan lewat sini. Sudah berapa bulan mengatur pertemuan dengan Jinbei? Akhirnya bisa bertemu langsung. Garis dan teknik lukisan Jinbei ini sangat menakjubkan. Sungguh menakjubkan. Goresan tipis dan tebal yang harmonis. Pasti dirinya sendiri sama indahnya dengan lukisannya. Luar biasa. Bos Fu. Nona Jinbei sudah datang. Inikah bos legendaris itu? Tidak jelek juga tidak berminyak. Bahkan sangat tampan. Li Bos Fu, saya Jinbei. Sudah dengan ayah. Fang Yusin belum selesai. Sekarang datang lagi Jinbei. Jinbei ini, jangan-jangan juga tertarik pada kakak Yunshen? Silakan duduk. Nona Jinbei, tak kira Anda masih muda dan berbakat. Saya sangat mengagumi karya lukisan Anda, jadi grup Fu. Dengan tulus ingin mengajak Anda bekerja sama. Temui seorang bos yang ingin bekerja sama denganku. Tolong tolak saja. Bagaimana kerjasamanya? Grup Fu ingin menjalin kerjasama dengan Jinbei. Untuk biaya kolaborasi. 200 juta setahun. Bukan, maksud saya. 200 juta masih terlalu sedikit. Asal Anda mau kerjasama, biaya kolaborasi bisa dibicarakan lagi. Apa aku tidak sedang bermimpi? Lukisan Fang Yusin ternyata sangat berharga. Orang ini kaya raya tapi pelit sekali. Hanya mau membelikanku baju 200.000. Bisa dipertimbangkan, asal Bos Fu mau makan malam bersamaku. Bos Fu, malam ini, tidak makan malam dengan istri? Istri? Bos Fu ini sudah menikah.
Siapa yang beruntung bisa menikahi pria setampan ini? Kalau Bos Fu tidak ada waktu, lain kali saja. Tentu saja, makan bersama Anda adalah kehormatan bagi Fu. Nah, baru benar. Guru Jinbei, ini draft kontrak kerjasama kami. Bagaimana kalau hari ini Anda capkan stempel persetujuan? Stempel? Aku tanda tangan saja tidak bisa? Stempel yang biasa Anda pakai untuk melukis, cukup capkan saja di sini. Tidak ada stempel, siapa yang bisa membuktikan Anda Jinbei? Sayang, stempel ini, Yusin tidak memberikanku. Kontraknya bicarakan nanti, sekarang aku lapar. Nona Jinbei ingin makan apa? Ini adalah bosku. Pelukis yang sangat terhormat, tak disangka masih muda dan cantik. Nyonya dalam bahaya nih. Mereka semua tidak layak menjadi Nyonya Fu. Kakak Yunshin Meliko. Nyonya, tadi Pak Fu telepon bilang malam ini. Dia tidak pulang untuk makan malam. Oh, Nona Jinbei. Gurumu siapa sampai lukisanmu begitu megah? Aku belajar sendiri, asal coret-coret saja jadi begitu. Belajar sendiri? 20 tahun lalu lukisan pertamamu muncul tiba-tiba. Ternyata hasil belajar sendiri? 20 tahun lalu. Berarti Fang Yusin baru 5 tahun? Umur 5 tahun sudah jadi master lukisan tradisional? Tidak juga, lukisanku biasa saja, cuma beruntung. Punya skill tapi rendah hati. Pantas disebut master lukisan nomor 1. Pak Fu sangat menyukaiku. Pasti dia menyesal menikahi nyonya itu. Permisi, pesan yang sama untuk dibungkus. Nyonya suka masakan ini. Mama Wang, kamu masih menyiapkan makan siang untukku? Ini favoritku, sayur bayam merah. Untuk Yusin, jangan bilang aku yang masak. Nyonya, ini bukan masakanku, ini. Pak Fu khusus bawa pulang untuk nyonya. Fu Yunshen, Iya nyonya, sebenarnya Pak Fu sangat menyayangimu. Waktu tahu nyonya lembur. Dia marah-marah ke Xiao Yu sampai melarang nyonya lembur lagi. Fu Yunshen baik sekali padaku. Berarti, selama ini aku salah paham. Yusen, aku sudah tolak Fu Yunshen untukmu. Dia tidak akan ganggu kamu lagi. Cui Hua, aku tahu kamu bisa. Ini kartu berisi 100.000, terima kasih ya. 100.000? Enggak sih, kiski kopengimis. Terima kasih Yusin. Kamu bawa bekal sendiri. Coba deh, enak. Sudah, kamu makan saja. Aku duluan. Kaya raya tapi pelit sama diri sendiri. Orang kampung memang tidak bisa diajak naik kelas. Main-main lagi ya. Mulai sekarang, akulah master lukisan nomor 1, Jinbei. Siapa yang berani meremehkanku? Hei Bos Fu, hari ini aku bawa stempel. Aku mau pergi ke kota awan buat cari inspirasi beberapa hari. Temani aku ya. Batalkan semua rapat dalam beberapa hari ini. Bos Fu, mau pergi kemana? Aku mau pergi ke kota awan beberapa hari sama Jinbei. Jinbei juga maestro lukisan tradisional favorit kakek. Jadi kerja sama ini harus berhasil. Siap. Pergi saja, aku mau dinas ke kota awan beberapa hari. Oke. Jiang Yu. Ada apa kamu cari aku? Bos Fu mau dinas ke kota awan sama seorang perempuan. Kenapa kamu nggak ngatur dia? Aku tahu, dia sudah bilang sama aku. Dia mau dinas ke kota awan. Perempuan itu punya niat jahat sama Bos Fu.
Dia pasti mau manfaatin kesempatan buat deketin bos Fu. Aku percaya suamiku, kamu cuma sekretaris. Kerjain aja tugasmu. Dasar ini, kok sekarang nggak gampang dibohongin ya? Hai Jinbei, Bos Fu, aku jatuh, sakit banget. tunggu, aku segera ke sana. Malam ini, aku harus bisa dapetin Fu Yunshen. Bos Fu, malam ini indah, waktu berharga buat bercinta. Nona Jinbei, aku sudah punya istri. Emang kenapa kalau punya istri? Badan dia lebih bagus dari aku? Jangan sok suci deh. Aku pasti bikin kamu senang. Cukup. Kamu beda banget sama Jinbei yang aku bayangin. Beda jauh banget. Nona Jinbei, mana mungkin melakukan hal memalukan seperti kamu. Bos Fu, aku ini maestro lukisan tradisional Jinbei. Nggak ada yang nggak kagum sama aku. Kalau Nona Jinbei seperti kamu, lebih baik aku nggak kerja sama. Jangan batal kerja sama. Orang nggak dapet, duit jangan sampai hilang. Bos Fu, tunggu dulu. Aku cuma nguji kamu, ujiannya selesai, ayo kerja sama. Sekarang juga kita tanda tangan kontrak. Kamu tadi benar-benar bohong aku. Syukur, berhasil dikibulin. Jinbei. Tunggu sampai pesta ulang tahun kakek minggu depan, kita akan menandatangani kontrak resmi. Aku akan memberitahu semua orang. Kamu adalah master lukisan tradisional Jinbei. Master Lukisan Traditional. Baik, Istirahatlah lebih awal. Kappa ada di tanggangku. Tidak ada yang akan meragukan bahwa aku adalah Jinbei palsu. Aku akan menjadi orang yang dihormati dan dikagumi banyak orang. Fang Yuxin, wanita desa yang tidak tahu apa-apa ini, seharusnya tidak akan muncul di pesta ulang tahun kakek Fu. Kapan Fu Yunshen akan kembali? Kamu sudah kembali. Kamu mau membawaku kemana? Nyonya sangat cantik. Duduk. Coba yang ini. Bos Fu, Anda sangat baik kepada Nyonya. Sangat membuat iri. Kamu mau membawaku kemana? Di pesta ulang tahun kakek, master lukisan tradisional Jinbei akan hadir. Jinbei, ada orang yang memalsukanku. Apakah itu Cui Hua? Tidak mungkin, dia adalah teman baikku selama bertahun-tahun. Baiklah, aku akan menemui Jinbei ini. Jinbei adalah master lukisan tradisional paling terkenal. Dan juga pelukis yang sangat dihormati kakek. Kamu mungkin tidak mengerti lukisan tradisional. Tapi jangan sampai kamu bersikap tidak sopan padanya. Baiklah, kalau begitu aku harus menyiapkan hadiah yang istimewa. Aku akan pergi dan bersahabat dengan orang penting ini. Pintar. Ayo pergi. Nona Jin, silakan, silakan. Hari ini adalah hari paling gemilang bagi Jian Cui Hua. Hari yang paling gemilang. Cui Hua, bagaimana bisa dia? Dia adalah Jinbei, pelukis nomor 1 yang terkenal di dalam dan luar negeri. Tak disangka Jinbei begitu muda dan cantik. Benar-benar bakat langit. Jinbei, ratu lukisan tradisional. Kakek, inilah pelukis yang paling Anda hormati, Jinbei. Sudah lama mendengar nama Anda. Salah satu karya lukisan Anda ada di koleksi rumahku. Masih muda tapi sudah sangat sukses. Terima kasih atas apresiasi kakek Fu.
Fang Yuexian, kenapa kamu di sini? Ini adalah istriku, Fang Yuxin. Apa kalian saling mengenal? Naonya. Fang Yuexian, ternyata istri Fu Yunshan. Dia pantas. Kamu yakin kamu adalah Jinbei? Yunshan, jaga baik-baik istrimu. Sungguh tidak sopan. Yuxin, jangan kurang ajar. Cap ada di sini, tidak ada yang akan percaya padanya. Aku bukan Jinbei, apakah kamu Jinbei? Jiang Cui Hua. Kita sudah berteman sekampung selama bertahun-tahun. Kamu yakin mau seperti ini? Diam. Siapa yang namanya Cui Hua? Siapa sekampung denganmu? Aku lahir di Florida. Maksudmu Florida? Ja? Aku besar di Florida, tidak seperti kamu yang tidak berpendidikan. Tidak mau berdebat dengan orang seperti kamu. Bos Fu, bagaimana bisa kamu menikahi wanita seperti ini? Wanita yang tidak pantas. Istriku kurang pengetahuan. Mohon maaf. Karena kamu meragukan identitasku. Mari aku tunjukkan lukisan kelas dunia. Bukankah ini karya lamaku? Kakek Fu, hari ini adalah pesta ulang tahunmu. Lukisan ini untukmu. Terima kasih. Hijau lebat menjulang tinggi ke langit. Sungai besar berombak, dewa menari dalam asap, lukisan yang indah. Kamu menggantikan identitasmu sebagai Jinbei, sudah cukup. Bahkan mencuri lukisanku, sungguh tidak tahu malu. Lukisanmu? Kamu Jinbei? Fang Yuexian. Apakah kamu hari ini keluar rumah? Dan kepalamu ditendang keledai. Bicara ngawur, Yunshan. Cepat usir orang yang memalukan ini. Keluar dari sini. Kurang ajar. Belum ada yang berani meragukan identitasku. Yusen, Jinbei adalah pelukis nomor 1 di negeri ini. dihormati oleh banyak orang, banyak lukisannya. Dikoleksi oleh berbagai museum di dunia. Kamu tidak boleh bicara seperti itu. Yuxin, tingkah lakumu hari ini benar-benar keterlaluan. Yunshan, percayalah padaku. Jika kamu bilang kamu Jinbei, jelaskan. Di mana lukisan ini dibuat? Apa maksudnya? Fang Yuxin, cukup. Yunshan, percayalah padaku. Jika kamu tidak bisa menjawab, berarti kamu Jinbei palsu. Konyol. Jinbei yang terkenal itu. Mau diinterogasi oleh orang tidak terkenal seperti kamu? Kalau ini tersebar, di mana lagi muka keluarga Fu akan ditempatkan? Sapham. Bawa perempuan gila yang memalukan itu keluar dari ruangan. Siapa yang berani? Yuxin. Apa yang terjadi denganmu hari ini? Kenapa kamu aneh sekali? Yunshan, percayalah padaku sekali saja. Aku tidak akan mengeluarkanmu. Orang ini hari ini tidak tahu makan obat apa. Harus menunggu sampai mempermalukan diri sendiri baru menyesal? Bodoh. Dia membuktikannya, kita bisa melanjutkan ceritanya. Bodoh. Ini yang aku gambar di Gunung Wu tahun 2020. Bukankah kamu lahir di Florida? Ini saja tidak mengerti. Hanya pamer bahasa Inggris, sombong apa? Siapa di sini yang tidak mengerti? Yuxin, cukup. Bahasa Inggris tidak mengerti, apa bahasa ibumu Prancis? Lukisan ini digambar di Gunung Wu. Fang Yuxin ternyata sangat mahir bahasa asing. Jinbei sering mengadakan pameran lukisan di luar negeri. Jangan-jangan, dia benar-benar Jinbei yang terkenal di dalam dan luar negeri? Bahasa Prancis juga tidak mengerti. Apa kamu berkomunikasi dengan bahasa Spanyol saat pameran lukisan? Lukisan ini digambar di Gunung Wu. Kenapa Yuxin bisa banyak bahasa asing? Katanya istri bos Fu berasal dari desa. Bagaimana bisa begitu berpengetahuan luas? Aku sudah menjelaskan kepada semua orang tadi. Di mana lukisan ini diciptakan? Lukisan ini adalah gunung suci terkenal di Tiongkok. Jinbei, kamu bahkan tidak tahu lukisanmu sendiri. Banyak kamu bilang kamu ahli. Gunung terkenal di Tiongkok. Ada gunung apa saja? Ja? Huangshan, aku menggambar Gunung Huang. Ya, Gunung Hua. Aku salah ingat. Bahasa kedua kamu Prancis. Terjemahkan apa yang tadi dikatakan Nyonya. Apa yang dikatakan Nyonya tadi dalam bahasa Prancis dan Spanyol? Artinya sama. Lukisan ini digambar Nyonya di Gunung Wu tahun 2020. Terpesona oleh keindahan Gunung Yu, pemandangan Tiongkok tiada tanding. Jinbei ini bahkan tidak tahu apa yang dia gambar. Salah bicara, apakah dia benar-benar Jinbei? Tembok tinggi menjulang ke langit, sungai besar bergelora seperti asap dewa.
Ini adalah puisi Gunung Wu Tinggi karya penyair dinasti Tang, Li He. Jinbei, bagaimana bisa kamu tidak ingat lukisanmu sendiri? Betul, ini Gunung Wu. Ini lukisan yang kubuat di Gunung Wu bertahun-tahun lalu. Seumur hidupku sudah banyak melukis, mana mungkin ingat semuanya. Lihat, apa ini? Siapa berani menghinaku lagi dan meragukan identitasku? Telah aku tidak berhati. Jiang Cui Hua bahkan mencuri stempelku. Kau bilang dirimu adalah Jinbei. Lukisan ini buatanmu, apa kau punya stempel Jinbei? Yusin, apakah kau benar-benar Jinbei? Aku bisa membuktikan siapa Jinbei yang asli. Benar, Bai Cheng adalah editor Jinbei. Dia pasti tahu siapa Jinbei yang sebenarnya. Kakak Bai Cheng, tidak bisakah kau sekali ini membantuku? Cui Hua, mengapa kau masih belum sadar? Semuanya. Fang Yusin adalah Jinbei yang sebenarnya. Perkataan Bai Cheng sama sekali tidak bisa dipercaya. Dulu dia bilang nyonya adalah pelayan, sekarang bilang dia Jinbei yang terkenal. Apa buktimu bahwa apa yang kau katakan benar? Benar, Bai Cheng. Jelas-jelas editorku. Mengapa berbohong? Jangan-jangan karena kau naksir nyonya Fu, bos kita. Jadi memihaknya? Sangat mengecewakan. Astaga, editor ini ternyata ada hubungan dengan nyonya Fu, bos kita. Pantasan nyonya Fu, bos kita. Dia mau sekali sebagai Jinbei. Jangan asal tuduh. Aku dan Bai Cheng tidak seperti yang kau pikirkan. Zhang Gekuyua, kau sangat mengecewakan kami. Jinbei, meski kau orang penting, tidak boleh sembarangan menghina istriku. Kalau kau bilang kau Jinbei yang asli, bagaimana kalau kita adu lukis di sini sekarang? Siapa kau? Berani-beraninya menantangku adu lukis. Karena dia istriku, aku jamin dengan grup Fu. Kalau kau benar-benar Jinbei, kenapa takut adu lukis dengan istriku? Benar juga, dia bilang dirinya Jinbei yang asli, tapi selalu ragu-ragu. Apakah dia benar-benar Jinbei? Jinbei selalu mengadakan pameran lukisan di dalam dan luar negeri. Jinbei ini bahkan tidak mengerti bahasa Inggris dasar. Seperti orang buta huruf. Mungkin, dia mencuri stempel Jinbei yang asli dan memalsukannya. Baiklah, akulah Jinbei. Jangan menyesal kalau kalah. Menggambar saja, siapa yang tidak bisa? Mungkin aku juga punya bakat ini. Aku tidak perlu meja, langsung taruh papan gambar di penyangga. Siapkan beberapa ember tinta. Kenapa kamu tidak menggambar? Aku akan menyelesaikannya sekaligus. Aku kasih kamu waktu setengah jam dulu. Setengah jam? Aku sudah selesai menggambar. Sombong sekali. Lukisan tinta air bisa selesai dalam setengah jam? Ini benar-benar lelucon. Ini lukisan tinta yang legendaris. Ini gambar akar pohon? Ini gambar apa? Aku tidak mengerti. Lukisanku sudah selesai. Sudah selesai? Ini gambar apa sih? Lukisanmu yang hitam berwarna-warni ini mau dibandingkan dengan lukisanku? Baik, baik, baik. Makna sebelum goresan melalui gradasi tinta yang pekat dan encer, serta tekanan kuas yang ringan dan berat, ditampilkan dengan sempurna. Tidak diragukan lagi, hanya orang yang bisa melukis karya sebermakna ini. Hanya Jinbei yang asli. Jiang Cui Hua, kamu masih mau lanjut? Apa yang tidak bisa dilukis? Jiang Cui Hua, lebih baik kamu berhenti saja. Cap ini terbuat dari akik merah dan biru, satu-satunya di dunia. Ada CCTV di studio, cap ini pasti kamu yang mencurinya. Cap ini bernilai jutaan, loh. Jangan-jangan kamu ingin menghabiskan sisa hidupmu di penjara karena pencurian? Ada CCTV di studio. Kenapa tidak bilang dari tadi? Yusin, aku salah. Aku tidak seharusnya tergoda dan mencuri capmu. Kita sudah berteman lama, kamu tidak akan benar-benar memenjarakanku, kan? Ternyata dia benar-benar palsu, tidak tahu malu. Orang, dia benar-benar Jinbei yang terkenal. Tidak ada CCTV di studio. Aku hanya menguji kamu. Fang Yusin, kamu orang. Sapam, cepat keluarkan orang gila ini. Aku akan membunuhmu. Fang Yusin, aku benci kamu. Yusin, ternyata kamu benar-benar Jinbei. Kamu benar-benar mengejutkanku.
Mulai hari ini, saya Jinbei dengan sukarela bergabung dengan grup Fu. Bersama grup Fu maju mundur. Membantu grup Fu menjadi lebih kuat dan besar, naik ke tingkat yang lebih tinggi. Baik. Kamu datang mencariku untuk apa? Ingin pamer bahwa kamu adalah ratu lukisan Tiongkok yang terkenal. Selain menjadi Jinbei, saya juga istri bos Fu. Baguslah kamu menikah dengan Fu Yunshen, kamu hebat. Kamu menang, sudah cukup. Jiang Yu. Aku menelepon Fu Yunshen hari itu. Kamu yang mengangkat, bilang dia sedang mandi. Kalian sebenarnya sedang apa? Laki-laki dan perempuan sendirian di satu ruangan, dia sedang mandi. Menurutmu kami sedang apa? Tentu saja melakukan hal-hal yang tidak pantas dilihat. Jiang Yu, kapan aku pernah sendirian denganmu di satu ruangan? Kakak Yunshen, kenapa kamu di sini? Kapan aku pernah mandi di depanmu? Bukan seperti yang kamu pikirkan. Yunshen, ini sekretaris baikmu. Paling ahli memecah belah dan berbohong. Jiang Yu, mulai hari ini, kamu dipecat dari posisi sekretaris grup Fu, keluar dari Jiangcheng. Aku dan istriku tidak ingin melihatmu lagi. Maafkan aku, Pergi. Kakak Yunshen. Wanita yang mengagumimu di sekitarmu benar-benar banyak ya. Jiang Yu, Jiang Cui Hua. Cemburu ya? Yusin, kita sudah menikah lebih dari setahun, belum pernah melamarmu. Aku hanya mencintaimu, terima kasih sudah mau menikah denganku. Aku mencintaimu. Sayang, aku juga mencintaimu.